Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Febristias, mahasiswa Teknik Informatika Stambuk F5518198. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya di mata kuliah Sistem Informasi yang berjudul Aplikasi Penjulat Alat Pancing. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi penjualan alat pancing. Sistem informasi penjualan alat pancing merupakan hal yang penting dalam usaha agar bisa mengetahui data-data stok melalui aplikasi, adanya sistem login agar mencegah penyalahgunaan aplikasi. Nah, bagaimana membuat sebuah aplikasi penjualan alat pancing yang dapat membantu dalam penjualan? Nah, di aplikasi ini saya mempunyai dua fungsi untuk penggunaan aplikasi tersebut. Yang pertama adalah memudahkan pada pemilik usaha untuk menginputkan data, dan yang kedua memudahkan dalam pendataan pemesanan untuk pembeli. Untuk cara kerja aplikasi tersebut adalah melakukan simpanan data pesanan pelanggan saat membeli. Cara kerja dari aplikasi ini adalah pertama, admin atau pemilik usaha akan melakukan login dengan cara memasukkan username dan password. Nah, jika berhasil melakukan login, maka pengguna aplikasi tersebut sudah bisa melakukan input. Dan untuk metode pengembangannya, saya menggunakan metode pengembangan waterfall, yang dimana tahap-tahap model tersebut itu ada yang pertama, rekayasa sistem. Rekayasa sistem ini, tahap ini dimulai dengan mencari kebutuhan seluruh sistem untuk diterapkan dalam perangkat lunak. Dan yang kedua, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, sistem membutuhkan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan keterbatasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasa diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Nah, yang ketiga adalah desain. Spesifikasi persyaratan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini, dan desain sistem disiapkan. Nah, yang keempat adalah pengodean. Pada fase ini, sistem terintegrasi dengan sintaksis sehingga sistem informasi dapat digunakan sesuai kebutuhan yang akan diintegrasikan pada tahap selanjutnya. Nah, yang kelima adalah pengujian. Semua unit yang telah dikembangkan dan di pengodean yang benar diuji langsung untuk penggunaannya, seperti menggunakan pengujian black box. Nah, yang keenam adalah pemeliharaan. Fase terakhir dalam model air terjun atau waterfall, perangkat lunak atau sistem informasi yang sudah jadi jalankan kemudian dipelihara. Nah, kelebihan dari model waterfall ini menggunakan metode waterfall ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. Proses pengembangan model phase atau one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Nah, untuk kekurangan metode waterfall ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam proses, karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian sulit untuk kembali lagi mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Saya sedikit menjelaskan tentang apa saja yang ada di aplikasi penjualan alat pancing ini. Nah, di aplikasi penjualan alat pancing ini terdiri dari ada 6 form. Yang pertama form login, form pemesanan, form transaksi, form nota, laporan, dan form help. Nah, di setiap form itu mempunyai fungsi sendiri tersendiri. Dan untuk tampilannya saya akan tampilkan. Form login, yang kedua form pemesanan, terdapat ada nama, pilihan, nomor HP, jenis barang, harga, dan ya bisa dibaca. Yang ketiga adalah form help. Yang keempat adalah form transaksi. Yang kelima adalah laporan penjualan, nota. Nah, ini tampilan yang saya tunjukkan tadi. Ada login, ada keluar.
Nah, kita akan menuliskan username. Oke. Username-nya Feby, huruf kecil Feby, dan passwordnya rahasia. Oke, kita tekan login. Nah, di sini ada form pemesanan, transaksi, nama, nomor HP, pilihan barang, jenis barang, harga. Nah, sebelumnya kita menekan tombol tambah dulu, dan terlebih dahulu kita menulis nomor transaksi. Oke, 01. Nama, bisa nama saya sendiri, Difajar, dan nomor HP 0823 31 00 7341 42. Nah, kita akan memilih barang yaitu pancing. Nah, jenis barangnya adalah Joran Baits Casting. Harganya 450.000. Nah, tambah dan simpan. Setelah disimpan, data akan muncul, data telah berhasil, dan kita mengecek. Oke, dia membayar uang sebesar 500.000. Nah, bisa dicek, sudah dicek semuanya. Misalnya sesuai, nama, ya, sudah dipastikan. Oh, saya salah menaruhkan angka. Oke, dihitung. Maaf, uang Anda kurang. Ternyata uang saya kurang, guys. Kita hitung lagi. Oke, pembayarannya selesai. Silakan cetak nota. Oke. Nah, setelah itu kita mencetak. Ini ada laporan penjualannya. Dwi Fajar. Nah, itu ada laporan-laporannya, nama-nama yang memesan, nomor teleponnya. Nah, setelah itu, setelah dicetak, kita akan melihat notanya. Nah, itu tadi tampilan-tampilan aplikasi penjualan alat pancing. Dan untuk kesimpulan tugas besar ini, sistem penjualan alat pancing merupakan hal yang paling penting dalam suatu pemilik usaha, yaitu agar bisa melakukan pendataan pesanan dengan mudah, seperti jika terjadi kesalahan, mudah mengubahnya, dan juga dapat mengetahui data-data alat tersedia melalui aplikasi. Adanya sistem login agar mencegahnya penyalahgunaan aplikasi dan dapat memudahkan user melakukan pengecekan data melalui data yang ditampilkan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang tugas besar saya, aplikasi penjualan alat pancing. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, terus di komen. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang ada di rumah tetap di rumah aja, dan teman-teman yang suka keluar-keluar,